Pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan topik tunda angsuran demi pandemi. Oke, Bang Hotman. Kan Bang Hotman tadi sudah bilang ya, udah beberapa kali menghubungi pihak OJK, tapi mereka sepertinya tidak dapat hadir ke studio ya. Udah berkali-kali ya, Bang ya? Sudah berkali-kali. Memang saya WA-WAan ada. Dibalas. Ya hadir katanya berhalangan. Oke. Tapi beberapa pointer-pointer pokok ada dikasih ke saya. Nah, karena itu langsung saja kita saksikan tayangan berikut ini. Menyikapi penyebaran COVID-19, OJK sudah sejak awal mengidentifikasi adanya potensi resiko yang harus segera dimitigasi. Sehingga OJK sudah mengeluarkan ketentuan relaksasi restrukturisasi kredit itu sebelum pemerintah menerbitkan Perpu yang menggambarkan kondisi kegentingan. Kebijakan restrukturisasi ini kemudian ditegaskan oleh Bapak Presiden setelah diterbitkannya Perpu. Dan relaksasi kredit ini merupakan bagian dari insentif regulasi yang memiliki dampak baik itu untuk debiturnya maupun dari sisi perbankan ataupun perusahaan pembiayaan. Baik dari sisi debitur, karena kemampuan membayarnya terganggu sehingga tidak bisa menunaikan kewajibannya secara tepat waktu. Dengan adanya relaksasi ini, debitur bisa mendapatkan keringanan pembayaran dan kualitas kreditnya dinyatakan lancar. Sementara untuk bank sebenarnya ada insentif bagi bank untuk menjalankan kebijakan ini. Karena dalam keadaan normal jika melakukan restrukturisasi maka bank harus membentuk cadangan tambahan dan ketika membentuk cadangan ini dapat menggerogoti permodalan. Dan kalau permodalan bank terganggu ini bisa menjadi rentan dan dapat berdampak kepada industrinya. Nah, dengan adanya relaksasi restrukturisasi ini, bank yang melakukan restrukturisasi karena COVID tidak perlu melakukan penambahan cadangan karena kualitas kreditnya akan dinyatakan lancar sehingga permodalan dapat tetap terjaga. Jadi ada dua sisi tadi yang membuat relaksasi ini menjadi bagian penting untuk memitigasi dampak krisis kesehatan kepada ekonomi. Jadi OJK tadi sudah memberikan ringkasannya, terutama ini kepada perbankan ini ya. Iya. Katanya kalau dikasih relaksasi bukan debitur macet lagi sehingga tidak harus masuk sebagai menambah cadangan. Jadi tidak kena modal. Jadi itu juga artinya harusnya bank ringan tangan untuk memberikan relaksasi. Jadi gini, kalau sebagiannya dikasih itu, sekarang kan jumlahnya udah 800 triliun Bang yang sudah diberikan oleh 800 triliun yang sudah dikasih relaksasi. Yang sudah disetujui dan diberikan. Nah, diberikan ini berdasarkan tetap assessment masing-masing. Makanya menurut saya kalau masyarakat mau mengajukan, siapkan dulu assessmentnya dalam arti dulu gimana, sekarang gimana, sehingga saya nggak punya kemampuan bayar. Nah, kemudian yang kedua boleh negosiasi soal tadi, bisa suku bunganya, ya kan, bisa jangka waktunya yang diperpanjang, cuman tidak menutup bahwa yang tidak dibayar selama berapa bulan ini itu pastinya akan menambah berikutnya kan. Makanya seringkali angsurannya jadi naik. Benar. Kenapa? Karena yang 6 bulan nggak dibayar itu kan masuk ke bulan berikutnya gitu. Nah, jadi artinya Bang bahwa sekarang ini dengan 800 triliun itu yang disetujui berarti mereka adalah yang benar-benar, karena kalau nanti oleh OJK itu dianggap tidak kena COVID, kalau kita sembarangan masukin, nanti akan dikembalikan ke kita dan kita harus menambahkan cadangan dan itu tidak dianggap lancar. Dia dianggap sebagai yang kategori tidak lancar gitu. Pertanyaannya begini, kalau saya pinjaman motor nih, berapa sih 10 juta ya? Cicilannya 500.000 lah. 500.000. Ya. Kalau dia nggak bayar 6 bulan kan berarti 3 juta. 3 juta, oke. Nah, Bulan ke-7 bayar berapa? 3 juta. Anggap dia masih punya sisa 30 bulan. Ya 3 juta Ditambahkan. tinggal dibagi 30. Iya, Masuk gitu. dalam cicilannya yang tadinya 500.000 jadi naik sedikit kan? Gitu. 3 juta kalau dibagi 30 berapa? 3 juta bagi 30 100.000. Tadinya cicilannya 500 Jadi ya 600. sisanya yang masih 30 jadi 600. Kan begitu Sam. Oke, nggak ada bunga-bunganya Akan lagi. diratakan di bulan-bulan berikutnya. Iya. Iya. Tapi tidak dibungakan Tidak lagi. dibungakan lagi, Nggak kan? boleh. Jadi kesimpulannya di sini, kalau ada bank atau leasing yang menolak relaksasi, walaupun sudah dikasih perhitungan yang masuk di akal, Iya. dia kena korban corona, COVID, ya. itu bank atau leasingnya salah. Nah, Jangan melanggar peraturan OJK atau himbauan presiden. Apa, Salah atau tidak? nah itu kalau salah apa tidak itu relatif, ya. Kalau bicara menolak tuh begini, Pak. Di tempat nih contoh setempat saya ada pernah kejadian gini. Ada debitur datang
bapak-bapak. Saya dia bawa mobil, bawa STNK, saya minta restrukturisasi. Saya cek dong. Loh, Bapak bukan debitur kami. Oh iya, yang debitur perusahaan Bapak tuh adalah istri saya. Saya cek lagi. Loh, istri Bapak kan Penghasilan tetap. apa pegawai negeri? Emang kena PHK atau dirumahkan? Enggak. Tidak Masih ada dampak COVID ya? Berarti kena nggak dampak kena. nggak? Enggak. Nah, silakan bayar. Kenapa Bapak minta restruktur? Karena saya bawa mobil istri saya untuk jadi ojol, jadi driver online. Lah nggak ada urusan, Iya, Bang. betul. Iya, iya. Masa yang kayak begini, nanti semuanya datang aja bawa bilang ini driver online. Iya. Benar. Jadi kita cek dulu. Peminjamnya, debiturnya. Nah, begitu kita jelaskan kepada ibunya, oh begitu ya Pak, ya udahlah saya bayar. Kan selesai. Memenuhi syarat dulu Oke, ya. pertanyaan berikutnya, sampai kapan kesempatan relaksasi ini dikasih? Sampai Maret Sampai 2021. Maret 2021. Maret 2021, maksudnya Ininya terakhir relaksasinya. Oh, relaksasinya Iya, itu 2000. hanya Maret 2021. gimana Pak dari Ya, Pak Mungkin Isa. yang perlu dijelaskan sama teman-teman dari API adalah untuk melakukan eksekusi paksa kendaraan bermotor itu berapa lama? Kalau lihat kasusnya ibu tadi itu jelas, April dia nggak bayar, terus ya kerja debt collector, bang kalau 1 bulan nggak bayar sudah datang tuh debt collector, Ditarik Ya. ya. sudah intimidasi, suruh bayar dan seterusnya, walaupun dengan cara sopan-sopan kan gitu. Apalagi yang namanya orang masih lugu, pasti takut, ya kan gitu. Nah, apalagi diharapkan sama Bu Apiliani tadi harus segera melapor. Nah, kalau dia kan harusnya, kalau dia sudah bilang saya minta kepada, kan dia harus minta kepada leasing, bukan kepada siapa-siapa. Nah, kalau dia minta sama leasing, dia sesikan OJK bisa trace nggak? Kan gitu. Nah, jadi flow daripada permohonan ini juga harus ada yang awasi, Bang. Siapa yang mengawasi ini? anggota Bapak UMKM yang mengeluh seperti ini berapa banyak? Banyak. Gini, Banyak, kata Pak Suandi tadi indah. Semuanya beres. Jadi gini, saya bisa jelaskan. Jadi makanya teman-teman API harus menjelaskan pada saat kapan Anda harus mengeksekusi motor dan mobil itu. Kan itu. Jadi clear. Jadi masyarakat juga mengetahui. Jangan 1 bulan kayak ibu tadi kan, bulan April terus tiba-tiba Didatangin. parkir ke tempat kita. Ya itu juga kan nggak benar, Pak. Gimana Pak? Katanya gitu kata loh. Bapak tadi indah. Ternyata UMKM katanya banyak korban ini. Ya gini, Nyatanya tidak kalau indah ya. kalau banyak relatif, Kasus. ya kalau banyak kan kita angka banyak 3 dari 20 juta banyak nggak? Kan banyak relatif. Ya. Kami sudah menyetujui 4 juta dari 20 juta banyak nggak? Nah, ada yang mungkin masih kurang puas, kita nggak bisa memuaskan semua orang. Tetapi kalau dikatakan ada nggak sih mekanisme untuk mengadunya kemana? OJK salah satu. Di setiap daerah ada. Di tempat kami kalau dilaporkan kepada OJK di daerah, kami dipanggil. Iya. Karena APPI di daerah punya, Pak. Kami dipanggil dan biasa kami duduk. Nah, kalau ingin melapor lagi, sebenarnya di kami tuh ada badan mediasi, pembiayaan, Iya. pegadaian, Ventura Pasti. Indonesia. Iya. Ada badan mediasi. Tinggal Google aja, Pak. Cari, atau kalau enggak tulis surat ke perusahaannya, CC ke APPI. Kami tanggapi, Pak. Banyak yang mungkin kurang puas, mau dibantu, kami bantu kok. Jadi nggak perlu khawatir, Pak Iksan, hari ini. Khawatir, Pak, sorry. Khawatirnya itu teman-teman Bapak yang debt collector yang turun di lapangan. Begini, itu Pak. itu yang Dan Iksan gimana? Jadi gini Pak, jadi apa yang disampaikan oleh Pak Suwandi ini indah memang. Teorinya. Tapi kalau debt collector yang datang Pak, Dia nggak ngerti peraturan OJK. dia ngerti peraturan-peraturan Yang penting gini. dia ada surat kuasa. Pokoknya kau harus bayar. Kalau agar aku dapat dapat dia duit. uang Iya, honor. itu udah. Benar. Saya Pak. sam- Jadi potongnya di Mungkin situ. Saya malah sampai- menurut saya peran asosiasi harusnya penting, Pak. Jadi mungkin kan banyak orang yang nggak bisa akses langsung ya, kadang-kadang suka takut. Mungkin Di asosiasi sinilah harusnya OJK Iya. harus ikut dalam diskusi ini. Agar Dan OJK masih bisa ya, Bang, ya? menindak leasing atau bank yang memakai debt collector yang tidak memberikan kesempatan. Misalnya orang minta relaksasi nggak dikasih. Ngadu ke OJK ada gunanya nggak? Nggak ada. Nggak ada gunanya. Didiamkan aja. Makanya saya bilang peraturannya ini yang dibuat oleh pemerintah dengan niat baik, Ya. tapi isi peraturannya banci. Setuju. Dari awal saya udah ngomong itu. Karena kata dapat, benar kata dapat. Dibuat peraturan tapi tidak harus. Tidak harus. Padahal peraturan itu harusnya harus gitu loh. Sekali lagi kembali ini kepada konteks berpikir daripada pemerintah. Ya. Apakah melihat ini adalah sebagai bencana atau bukan bencana? Kalau Kepres mengatakan sudah. Ya sudah. Kepres nomor 12 tahun 2020
bahwa pandemi corona adalah bencana nasional. Udah. Oke, berarti turunannya kan berarti undang-undang bencana. Kan gitu. Nah, kalau di Eropa, Bang, itu manusianya dikasih duit. Kita juga ada kok. Ya, justru itu, maka peraturan ini sekali lagi harus clear. Jadi bukan kita... Jadi Bapak memprotes OJK yang membuat peraturan yang abu-abu gitu? Iya, jelas. Kalau BLT juga ada. Sekarang Pak, kan Ibu orang setuju miskin. peraturan OJK abu-abu? Di OJK 11 dan 14? Jelas kok Pak, itu jelas. Jelas bagaimana? Jelas dapat? Jelas kayaknya Tidak Pak Yandi. harus. Maksudnya gini, bukan jelas dapat, kan tergantung bank masing-masing. Yang penting adalah aturannya udah jelas ya. Jadi Kemudian gini, Bang, nggak boleh molar saya hazard. akhirnya harus selah. Kenapa bank pemerintah atau lembaga keuangan non-bank di pemerintah itu secara serta-merta tadi juga disampaikan reaksinya sangat cepat. Karena mereka takut komplain, Bang. Kenapa ada konsekuensi di situ adalah konsekuensi jabatan. Nah, dan saya juga bisa memaklumi teman-teman di swasta bahwa kalau pemerintah itu kan gajinya jalan terus, Bang. Tapi kalau Enggak lah, di teman-teman beda-beda. swasta kan Enggak. dia hasilnya dari situ. Nggak setuju. Nah gitu. Nah, pertanyaannya adalah Sekarang ada media kok, ada media nggak mungkin. Boleh gua pilihannya nggak setuju, tapi keadaannya kami. Ya tapi kami jangan paham mengklaim betul. seluruhnya Pak, nggak setuju saya. Oke lah. Nah, kalau tidak seluruhnya ini konsep berpikir kita. Itu kan apa? Bahwa kasus. pemerintah kenapa sampai responsif Kasus. di situ persoalan. Artinya Oke. niat baik pemerintah itu dalam pelaksanaan peraturannya dan pembuatan peraturannya tidak sinkron gitu ya. Peraturannya itu abu-abu sementara pemerintah niatnya kasih relaksasi Iya. gitu kan. Gitu. Tapi gini Oke, Pak Bang Hot, Hotmar, oke, kita izin boleh tahan ya? dulu. Sepertinya masih belum ada kesepakatan ya mengenai setuju atau tidak setuju. Kita akan lihat apakah mungkin di segmen berikutnya kita akan setuju. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Hot Room.